3, 2, 1, buka bukumu, kita bertemu di T-Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T-Education. Pada podcast edisi kali ini, kita akan membahas satu topik lagi tentang korupsi. Semoga tidak bosan kawan-kawan sekalian, karena topik kita ada banyak tentang korupsi. Karena ya kondisinya memang seperti ini, sehingga kita harus banyak bahas tentang korupsi. Apa yang akan kita bahas kali ini tentang korupsi? Yang akan kita bahas yaitu terkait dengan rencana KPK untuk mengajak ex-koruptor sebagai penyuluh anti korupsi di dalam KPK. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, mengawali diskusi kita pada episode kali ini terkait dengan rencana KPK untuk mengajak ex-koruptor sebagai penyuluh anti korupsi di KPK, kira-kira seperti apa secara regulasi atau legalitasnya? Sah atau tidak sah kalau seperti itu? Kita akan mulai diskusi kita dengan satu pertanyaan yang paling mendasar, yaitu apakah ex-narapidana, apakah mantan narapidana untuk semua tindak pidana itu tidak berhak untuk memperoleh pekerjaan ketika dia keluar dari menjalani pemidanaan? Jawabannya adalah tentu mereka berhak, ya, berdasarkan pasal 28D ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 45, bunyinya kurang lebih seperti ini. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang layak dalam hubungan kerja. Ini menurut pasal 28D ayat 2-nya. Dilanjutkan dalam ayat 3-nya bahwa setiap warga negara juga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dalam hal ini kesempatan yang sama dalam pemerintahan adalah untuk ikut serta di dalam penyuluhan anti korupsi untuk membantu mewujudkan visi atau misi KPK 2045 bebas dari korupsi Indonesia. Nah, dengan berlandaskan undang-undang dasar seperti itu, maka sebetulnya tidak ada yang keliru terkait KPK mengajak ex narapidana koruptor atau narapidana korupsi untuk sebagai penyuluh anti korupsi yang dilakukan oleh KPK. Tapi kenapa kemudian ini mendapatkan respon yang begitu negatif dari masyarakat? Ada yang menyatakan bahwa kenapa nggak sekalian direkrut sebagai ketua KPK atau sebagai pimpinan KPK dan lain sebagainya. Nah, pemahaman ini tentunya tidak berimbang ketika kita lihat beberapa aspek yang ada di dalam tindak pidana yang lainnya. Oke ya. Jadi satu, terkait dengan tujuan pemidanaannya teman-teman sekalian, bahwa bayangan pemerintah ketika menjatuhkan pidana berupa pemasyarakatan kepada pelaku tindak pidana dengan dibina di dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan nomor 12 tahun 95, bahwa tujuan dan fungsi pembinaan dalam pemasyarakatan yaitu untuk mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan supaya dia bisa diterima kembali oleh masyarakat. Harapannya adalah supaya dia dapat diterima kembali oleh masyarakat. Sehingga ketika dia sudah menjalani proses pemidanaan, dia mulai dari nol lagi. Dia menjadi manusia baru yang siap diterima oleh masyarakat. Nah, pemikiran inilah yang kemudian diusung oleh KPK untuk kemudian memberikan kesempatan bagi para ex-koruptor ini untuk memberikan testimoni, ya, disanggah oleh KPK bahwa bukan, kami nggak ngajak dia untuk penyuluhan anti korupsi, tidak, tapi kami hanya mengundang mereka untuk memberikan testimoni, ya, memberikan pernyataan kira-kira selama pembinaan itu apa yang mereka lakukan, diapakan sama negara dan lain sebagainya. Mungkin itu yang diharapkan sama KPK. Tapi pemahaman ini juga tidak sepenuhnya pas teman-teman sekalian. Kenapa demikian? Karena bagi ex narapidana lainnya bukan korupsi, yang ketika dia keluar dari lembaga pemasyarakatan dan bermaksud untuk ingin mencari pekerjaan, ingin memperoleh penghidupan yang layak dan sama sebagaimana warga negara yang lainnya, ini terhambat oleh satu syarat yang tidak bisa dibantah. Apa itu? Surat keterangan catatan kepolisian. Ya, tentu kawan-kawan masih ingat betul, dan tentu kawan-kawan juga paham betul ketika kawan-kawan akan mencari pekerjaan, maka akan dihadapkan pada suatu syarat atau kondisi bahwa teman-teman harus memiliki surat keterangan catatan kepolisian, di mana dalam surat tersebut berisi
keterangan bahwa saudara tidak pernah berurusan atau tidak pernah dipidana dan lain sebagainya. Sehingga kalau ini saudara keluar dari lembaga pemasyarakatan dan ingin bekerja di mana tempat pekerjaan itu membutuhkan SKCK, maka ex narapidana ini akan tereliminir terlebih dahulu. Sehingga negara dalam hal ini saya rasa tidak konsisten ketika di satu sisi seolah-olah beranggapan bahwa pembinaan ini sudah berfungsi sehingga setiap ex narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat. Tapi di sisi yang lain ada kebijakan pemerintah juga yang menyatakan sebaliknya, bahwa ketika seseorang ini telah keluar dari pemasyarakatan dan ketika dia akan mencari pekerjaan, dibutuhkan dulu SKKB ya, surat keterangan kelakuan baik, yang kemudian ini diganti menjadi surat keterangan catatan kepolisian. Nah, apakah ini menjadi berimbang? Untuk warga negara biasa yang non korupsi butuh SKCK, tapi ex koruptor tidak butuh SKCK. Bahkan, nah ini ada bahkan, di Indonesia teman-teman sekalian, tahun 2020 kemarin tercatat ada beberapa ex koruptor ya, ex koruptor yang mencalonkan diri kembali di dalam kontestasi baik legislatif maupun pemilu kada ya. Masih dimungkinkan mereka untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, DPD, kepala daerah, gubernur, bupati maupun wali kota, dan oleh Mahkamah Konstitusi diputuskan bahwa setiap ex koruptor itu diberikan jeda 5 tahun setelah dia menjalani pemidanaan, baru bisa mendaftarkan setelah 5 tahun berikutnya. Dan dia harus mengumumkan di depan publik secara umum bahwa saya mantan napi koruptor. Dan ternyata ada salah seorang, ada mantan koruptor yang ketika dia sudah dipidana dan setelah keluar, dia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan dia terpilih kembali. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya perlakuan yang tidak sama. Sekali lagi teman-teman sekalian, di satu sisi beranggapan bahwa sistem pemidanaan kita sudah berjalan, pola pembinaan kita sudah berjalan, sehingga ketika setiap ex narapidana ketika keluar dari pemasyarakatan dianggap mereka sudah nul, sudah warga negara yang baru dan bersih dalam catatannya. Tapi untuk warga negara yang lainnya yang bukan korupsi, ketika akan mencoba melamar pekerjaan butuh SKCK, maka dia terhalang oleh syarat SKCK itu. Nah, ini fakta yang kemudian muncul. Yang seringkali kita bayangkan hanyalah soal fenomena gunung es ya, iceberg saja, bahwa mantan koruptor diberikan kesempatan untuk menyampaikan testimoninya. Oh, ini bermasalah menurut masyarakat. Tapi kita lupa bahwa untuk hal yang lain juga, kita juga bermasalah, tapi tidak heboh, seheboh ini ceritanya, seheboh ex koruptor ini. Sehingga seharusnya kita peka teman-teman sekalian, masyarakat ini juga peka, saya juga peka, teman-teman juga harapannya peka, bahwa secara keilmuan tidak ada yang dilanggar oleh KPK, tapi secara etika dan secara perlakuan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia ini bermasalah. Kenapa? Karena bagi sebagian orang lainnya yang ingin bekerja setelah dia keluar dari pemasyarakatan tidak semudah yang dibayangkan ya. Bahkan menurut data yang diambil dari ICW tahun 2020, ada kurang lebih sekitar 181 kurang lebih ya, saya lupa jumlah pastinya, ada lebih dari 100 mantan kader partai politik yang kemudian diusung kembali oleh parpol yang sama setelah tahu bahwa kader itu berurusan dengan korupsi ya. Kemudian dapat diusung kembali oleh partai politiknya. Sejauh catatannya disebutkan di situ ada 89 kurang lebih ex koruptor yang kemudian mendaftarkan diri atau mencalonkan diri kembali baik sebagai legislatif maupun sebagai DPD. Ini menunjukkan bahwa longgar sekali kita, permisif sekali kita bangsa Indonesia untuk urusan korupsi ini. Jangankan cuma sekedar menjadi seorang penyuluh anti korupsi, menjadi legislatif saja dimungkinkan, menjadi kepala daerah saja sudah ada buktinya, menjadi DPD saja sudah ada buktinya, bahkan menjadi komisaris ya, komisaris anak BUMN itu juga ada mantan koruptor. Sehingga kita tidak perlu kaget ketika korupsi kemudian dianggap sebagai extraordinary crime, tapi dalam prakteknya ya biasa-biasa saja, tidak extraordinary sama sekali gitu ya. Sehingga apa yang perlu kita benahi hari ini adalah bahwa kita sebagai masyarakat harus benar-benar peduli ya. Kita tidak lagi
abai, kita tidak lagi permisif dengan hal seperti ini. Jika memang regulasi kita tidak memungkinkan untuk menghalang-halangi koruptor untuk mencalonkan diri dalam kontestasi, baik legislatif maupun pemilu kada atau kepala daerah atau pejabat publik lainnya. Jika kita tidak memungkinkan menghalangi mereka, maka paling bagus kita tidak perlu memilih mereka. Karena di luar sana ada banyaklah sekali para calon lain, kandidat lain yang kita bisa trace rekam jejaknya. Kalau memang ada rekam jejak yang berurusan dengan keuangan negara dan curang di situ, maka tidak perlu kita pilih. Nah, masalahnya adalah hari ini kita belum terlalu aware dengan hal itu. Masyarakat kita masih belum terlalu peduli dengan itu. Bahkan di beberapa tempat yang sudah jelas oligarkinya ya, mantan bupati ini kemudian pernah bermasalah, kemudian dia mencalonkan diri masih dipilih lagi, kemudian bermasalah lagi, kemudian kalau ada kerabatnya, kalau nggak anak saudara mencalonkan masih akan dipilih lagi. Nah, ini kan jadi masalah, sehingga masalah utamanya bukan penegak hukumnya, tapi masyarakat kita yang juga tidak aware terhadap masalah korupsi di negara kita. Jadi itu teman-teman sekalian, singkat pada episode kita kali ini terkait dengan rencana KPK untuk merekrut ex-koruptor sebagai penyuluh KPK. Kesimpulannya, jangankan sebagai ex-penyuluh, sebagai penyuluh KPK, penyuluh anti korupsi, sebagai pejabat publik saja masih dimungkinkan di negeri ini. Oke, terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Tetap sehat selalu, nanti kita ketemu di TEDU. Salam sehat, saya Effendi, sampai jumpa.